Well, hello everyone. Apa kabar kalian semua? Di episode kali ini aku mau kasih resep nastar. Yang pertama adalah nastar cookies, yaitu dengan isian nanas tentunya. Yang kedua adalah coktar, yaitu adonan kue nastar yang diisi dengan dark coklat. Resep ini tuh adalah resep yang paling banyak dan paling sering ditanyain. Nah, without any further ado, let's get started. Bahan-bahan yang perlu kamu siapkan, pertama adalah butter sebanyak 400 gram. Pakai butter yang premium supaya rasanya itu enak. Kemudian aku pakai 3 buah kuning telur karena kebetulan telur yang aku pakai ini ukurannya besar. Kalau misalnya kalian dapatnya telurnya itu ukurannya kecil, pakainya berarti 4 buah kuning telur ya. Bahan selanjutnya udah pasti layer cookies flour. Di sini aku pakai 500 gram. Kemudian tepung almond pakainya 50 gram. Langsung dicampur aja ke tepung cookiesnya tadi. Kemudian diaduk-aduk biar rata gitu. Jangan lupa juga aku pakai vanilla bubuk, vanilla powder. Kebetulan aku pakai Larom yang vanilla susu. Kita pakai 2 sendok teh. Nah, adonan keringnya ini diaduk-aduk dulu sampai rata. Bahan selanjutnya keju edam, aku pakai 150 gram. Nah, yuk kita mulai bikin. Pertama itu adalah kita kocok dulu si butter dan si telurnya sampai tercampur rata gitu ya. Di sini aku pakai mixer dengan kecepatan tinggi karena kebetulan memang butternya ini pas aku tuang tadi agak dingin sih. Jadinya aku kocok pakai speed tinggi ya supaya dia tercampur rata. Kalau udah rata kayak gitu, kita masukin kejunya. Oh iya, ada juga yang nanya sih, kenapa sih kok adonan nastarnya pakai keju? Ini kan bukan kastengel. Jadi kalau aku ini dari kecil, mamahku kalau bikin nastar itu pasti nastar keju. Jadi aku nggak pernah ngerasain nastar yang nggak ada kejunya gitu. Karena dari kecil makanya nastar keju. Kemudian lanjut lagi, ini kalau udah diaduk rata, keju edamnya kita mulai masukin tepungnya sedikit demi sedikit dengan mixernya yang terus diputar gitu ya, supaya lebih rata. Nah, mau cerita juga, jadi kalau dari kecil itu kan mamahku kalau bikin nastar pasti nastar keju nih. Jadi nastarnya itu memang aku gak pernah ngerasain nastar biasa yang cuman misalnya adonannya manis gitu. Maka dari itu juga karena nastarnya ini nastar keju, di resepku ini memang tidak pakai pemanis atau sweetener atau apapun gitu. Jadi adonan kulitnya ini nantinya itu asin dari kejunya, asin, gurih dan bau susu biasanya. Makanya pas aku bikin resep yang versi keto, jadi mengikuti selera atau lidah aku yang memang sukanya makan nastarnya nastar versi nastar keju kulitnya. Tapi buat kalian yang maunya bikin nastar versi agak manis di kulitnya, boleh ditambahin sweetener ya. Itu sih bebas-bebas aja gitu. Cuman kalau aku memang kulitnya dibikinnya asin, jadi manisnya itu dari isiannya. Nah, adonannya tuh kayak gini. Seperti biasa aku selalu ngecek adonan dengan cara mengulen. Ini kebetulan karena adonannya kita banyak di resep ini ya, aku pindahin ke mangkok yang lebih besar supaya bisa ngulen dengan lebih leluasa. Nah, ini ngulennya juga cuman asal dibejek aja sih supaya adonannya lebih nyatu dan kompak. Karena kan kalau tadi dilihat kan kayak ambiar gitu kan ya, kayak belum nyatu. Nah, di proses itulah diulen. Untuk adonan nastar ini aku pakai selai nanas yang aku bikin sendiri. Aku pakai 2 buah nanas, kemudian dicampur pemanisnya pakai erythritol, kemudian dibulet-buletin pakai sendok takar yang 1/4 sendok teh. Sementara nanti untuk kulitnya aku pakai sendok takar yang 1 sendok teh untuk ukurannya. Oke, biasanya kalau aku udah mulai bikin nastar dengan isian nanas, akan ada yang nanya, emang nanas kita boleh makan ya?
Well gini, kalau di websitenya Ketofastosis, nanas itu memang sebenarnya boleh, salah satu buah yang boleh kita konsumsi dengan takaran terbatas ya. Sementara ini kan dibuat dibuat selai, jadi ada penyusutan dan karbonnya pasti agak lebih tinggi. Cuman buat aku kan kalau makan nastar ini kan juga nggak banyak-banyak, jadi ya kalau cuman makan 1-2 biji sehari buatku sih no problem. Tapi kalau kalian yang nggak mau atau anti makan buah, boleh diisi dengan dark coklat aja. Nah ini adalah aku mengulen adonannya ya. Jadi dari yang kita takar tadi diulen dulu di tangan sampai dia kompak gitu ya, sampai menyatu, baru dibuletin, kasih isian, baru diulen lagi. Nah ini adalah buat kalian yang nggak mau makan buah, nggak mau makan nanas, bisa diisi pakai dark coklat yang keto friendly. Berikutnya ini adalah bahan olesan atau egg wash. Aku biasanya pakainya 2 kuning telur, takarannya ditambah dengan 2 sendok teh minyak. Jadi kalau kalian misalnya starting atau mulainya dengan sedikit, bisa dengan 1 kuning telur plus 1 sendok teh minyak. Takarannya gitu aja kalau aku biasanya. Dan aku biasanya karena setiap bikin kue, cookies atau apapun di rumah itu kan pakainya telur omega. Karena telur omega itu warnanya juga lebih orange, jadi lebih cantik. Jadi kita nggak usah pakai pewarna-pewarna lagi. Nanti kuenya pas dioles warnanya kuningnya cantik banget gitu. Di sini aku mulai mengoles kue nastarnya. Jadi tips dari aku yang mau aku kasih adalah aku memulai memoles kue kering ini dari keadaannya masih mentah ya. Kan ada tuh beberapa resep yang memang nastarnya dipanggang dulu setengah matang, dikeluarin terus baru dioles. Tapi kalau aku enggak, aku dari mentah kita oles dulu pertama. Kenapa aku bilang pertama? Ya karena setelah olesan pertama ini mengering, kita akan poles lagi si nastarnya untuk olesan yang kedua. Ini adalah semua nastar kita yang udah kita oles pertama. Nah ini aku melakukan pengecekan. Kalau dipegang sudah kering, nggak nempel, itu sudah waktunya kita oles untuk olesan yang kedua. Jadi ingat ya, olesan pertama itu nunggu sampai telurnya itu kering dulu, baru kita kasih olesan yang kedua. Fungsinya apa? Harus dioles 2 kali sebenarnya supaya warnanya lebih pop up aja sih, lebih kuning dan lebih cantik. Cuman memang jadinya lebih tricky dalam pemanggangan ya, karena ini kuenya kita nantinya masak atau panggang dari keadaan mentah. Ini setelah dioles sudah 2 kali dan siap-siap mau dipanggang. Dalam proses memanggangnya, tips dari aku adalah gunakan suhu yang sangat rendah, yaitu 100 sampai 120 derajat Celcius. Di sini aku memanggangnya selama kalau nggak salah 20 menit. Nastar dan coktarnya udah jadi guys. Ini atasnya emang agak retak, tapi nggak apa-apa karena ketika dingin dia biasanya akan nutup sendiri. Kamu tahu nggak? Ini adonannya tuh enak banget, ngemprul. Aduh, pokoknya mesti coba ya. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment di channel aku ya.